Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Maulana, seorang mahasiswa Sistem Informasi Geografis Angkatan 2024 dengan nomor induk mahasiswa 24 garis miring 540025 garis miring SV garis miring 24752. Di kesempatan yang berbahagia ini, saya akan menjelaskan sedikit mengenai pembuatan proyek website yang berbentuk apa namanya integrasi antara Lift.js dan GeoJSON dalam menampilkan data spasial bentuk website. Jadi ini adalah sebuah proyek pembuatan website sederhana yang menampilkan data spasial yang telah dikonversi menjadi format GeoJSON untuk dimasukkan ke dalam website yang berbentuk seperti ini. Dan ini adalah hasil utama dari pembuatan website tersebut. Website ini bernama Peta Flores Timur yang kemudian sudah juga dipublikasikan di GitHub resmi laman pribadi untuk kemudian dijadikan salah satu bahan dalam praktikum pemrograman geospasial berbasis web acara kelima. Dan ini adalah tampilan utamanya yang kita lihat dapat menampilkan bentuk apa tick point, kemudian ada polyline dan juga ada polygon. Di sini masing-masing terdapat sebuah fungsi mouse over dan juga ada tag ya sebagai mini tag itu pop up yang menampilkan keterangan mengenai daerah-daerah yang kita berikan kursor di sini gitu. Dan ini adalah tampilan utama dalam bentuk laptopnya dan ini adalah tampilan kedua dalam bentuk handphone yang bisa kita sesuaikan juga. Dan ini masih bisa berfungsi secara normal ya teman-teman. Dan ini juga masih bisa kita gunakan beberapa fungsi diantaranya seperti zoom in, zoom out, dan juga ada control panelnya. Mana ya? Nah, itu dia. Nah, jadi ini ketika kita tutup teman-teman. Nah, ini kita bisa menambahkan toponim, jalan, ataupun jumlah penduduk. Dan barusan sebenarnya ada sedikit error di bagian ini, entah di bagian konsol atau di bagian sebelah mananya. Namun ini perlu kita sesuaikan kembali nanti di bagian scriptnya, tapi tidak apa-apa. Karena pada dasarnya script ini adalah pembuatan visualisasi data sederhana yang bisa kita lihat juga di bagian ini bahwa dalam pembuatannya teman-teman pertama kali dilakukan adalah eh, melakukan konversi data spasial yang berbentuk garis poin ataupun tadi area itu dikonversi terlebih dahulu. Pertama-tama divisualisasikan terlebih dahulu di dalam QGIS untuk kemudian nantinya masing-masing daripada data-data tersebut itu akan dikonversi menjadi format GeoJSON. Tapi sebelum itu pula ada proses penambahan ataupun join data dari data penduduk kecamatan yang berupa Excel ke dalam data batas kecamatan dan juga batas desa. Hal ini dilakukan untuk melakukan visualisasi data dan visualisasi bentuk sebaran data pada apa namanya poligon yang telah terdapat pada laman ini. Tapi kita akan melakukan olah data dan visualisasi data tersebut pada bagian website-nya, teman-teman. Jadi pembukaan QGIS ini hanya didasarkan untuk melakukan join data dan juga melakukan konversi format dari format save file menjadi format GeoJSON. Ini kita bisa lihat teman-teman di bagian data output sini bahwa ada totalnya ada 4 data, 5 malah 5. Ada batas desa GeoJSON, batas kecamatan GeoJSON, jalan GeoJSON, sungai GeoJSON, dan toponimi GeoJSON yang berupa poin teman-teman. Dan yang perlu di highlight di sini kita seperti biasa menambahkan inisialisasi peta dulu di awal, kemudian menambahkan tele base map-nya, kemudian menambahkan base map yang berupa bawaan dari OpenStreetMap ya. Ini OpenStreetMap Contributor Stability Flat. Kita juga melihat ada pemanggilan data dari data toponimi yang menggunakan pendekatan fetch. Fetch ini kita seperti yang kita lihat memiliki ciri yang begitu kentara, teman-teman. Kita lihat ada banyaknya apa namanya pengaturan yang diberikan pada bagian fetch dan fetch ini dan pemberian load JSON file ini seharusnya dilakukan dengan format yang sama. Jika kita menggunakan fetch, akan lebih baik kalau misalkan seluruhnya menggunakan fetch. Dan sebaliknya, kalau misalkan kita menggunakan satu
yang satu lagi yang bernama jQuery, maka lebih baik kalau misalkan sepanjang pembuatan website itu kita menggunakan jQuery. Dan pada kesempatan kali ini kita akan melihat penggunaan Fetch seperti apa dan juga penggunaan jQuery seperti apa karena didasarkan pada pembelajaran dan juga pengenalan mengenai Fetch dan jQuery. Ini adalah script yang ditampilkan. Jadi ada penampilan icon saja seperti apa, anchornya berapa, pop-up anchornya berapa, dan juga ini fetch datanya menampilkan point to layer gitu teman-teman. Ini juga on each Twitter, jadi setiap kita melihat ataupun pada fitur yang kita pilih itu ada variable pop-up content yang nantinya akan muncul top in me koordinat sekian 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 dan juga nanti apa akan muncul pop-up berupa penamaan pada toponiminya gitu. Jadi kita lihat di sini juga ketika kita pencet ya tuh ada TG Motang, Wolo, dan juga TL Kango, dan lain sebagainya, teman-teman. Kemudian ada penambahan juga GeoJSON polyline jalan yang seperti disebutkan sebelumnya kita menggunakan eh, apa fitur jQuery teman-teman. Jadi di jQuery ini pertama dibuat dulu panel jalannya, terus ini panel untuk mengatur apa namanya layer yang tersusun di dalam project yang kita buat. Kemudian ini ada orange fitur juga sama, jadi menampilkan variabel pop-up content yang terdapat pada data yang telah kita masukkan nantinya. Dan ini adalah yang saya sebutkan tadi bahwa ada jQuery yang ditambahkan pada project tersebut untuk menambahkan data yang memang akan digunakan sebagai visualisasi data di website yang kita buat. Dan ini bisa kita lihat cirinya berbeda ketika tadi fetch itu menggunakan fetch dan ini pakai dollar dot get JSON gitu kan. Ada jalan data dan juga di map lainnya menambahkan jalan gitu. Ini fungsinya untuk menambahkan data ke dalam JSON polyline dan juga menambahkan JSON polyline ke dalam peta yang telah dibuat pada website. Ini juga berlaku sama, tidak hanya pada data jalan saja, melainkan pada jalan sungai, pada jalur sungai, pada kemudian ada di bawahnya batas administrasi gitu kan, entah nanti batas kecamatan atau batas desa. Nah, ini nampaknya batas penduduk yang akan ditampilkan juga sebagai visualisasi data dalam bentuk warna, teman-teman. Di sini kita lihat ini adalah apa persebaran kepadatan penduduk berbasis warna. Sehingga kita bisa lihat juga di sini bahwa tidak hanya menampilkan data secara biasa-biasa saja gitu kan dengan poin ataupun dengan simbologi yang standar, namun juga bisa menampilkan visualisasi data dalam data statistik gitu teman-teman. Dan juga terakhir kita menambahkan output batas kecamatan, tadi ada batas desa, batas kecamatan, juga apa namanya eh, mungkin yang kita tambahkan adalah data kecamatan ya teman-teman, karena tiap pembagiannya pun berdasarkan kecamatan. Dan juga tidak lupa kita menambahkan control layer, yaitu tadi bagian layer sebelah sini yang terdapat pada sisi sebelah kanan daripada si peta yang kita buat. Itu ada control layer yang dapat menambahkan atau mengurangi salah satu fitur. Saat toponya kita matikan, jalan kita matikan, dan untuk kita matikan, yang nampak hanyalah base map dan juga ada jalur-jalur sungai yang muncul gitu kan. Ketika kita tambahin toponimi, maka muncul toponiminya, jalan kita tambahkan muncul jalannya, dan juga jumlah penduduk ditambahkan, maka sebaran wilayah penduduk akan nampak secara signifikan. Kemudian ini akan ditutup dengan adanya overlay maps gitu kan, dan juga tadi setiap pane-pane itu ditujukan agar eh, apa proses overlay atau penumpukan daripada tiap layer dari data itu tidak akan tabrakan sehingga dapat dipilih secara berurutan. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.